ゼロになったっていい。 Kamu ingin masuk ke akademi? Iya, pernyataan itu keluar tiba-tiba dari mulut Dive di meja makan saat sarapan. Dia menyatakan niatnya untuk masuk ke Akademi Kekaisaran. Semua orang tidak bisa menyembunyikan tatapan bingung atas keputusan tidak terduga dari anak yang selama ini telah menjalani pendidikan privat dengan sangat baik itu. Kenapa tiba-tiba? Aku juga ingin mencoba punya teman. Penjelasan selanjutnya pun tidak kalah mengejutkan, hingga semua orang sulit memahaminya. Dive adalah anak yang lebih suka menyendiri daripada bergaul dengan orang lain. Hanya Camilla yang bisa menebak mengapa anak itu tiba-tiba membuat pilihan tersebut. Saat rapat keluarga diadakan beberapa waktu lalu, banyak anak kecil yang datang. Mereka membawa anak-anak seusia Dive dengan tujuan agar bisa menarik perhatian kepala keluarga. Setelah membuat keributan di ruang rapat dengan mengungkap penggelapan dana yang dilakukan Earth, Camilla sempat melihat anak-anak itu sedang bermain di luar. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, minum teh, atau bercengkrama menghabiskan waktu. Dan Camilla juga melihat Dive, yang duduk sendirian, terpisah dari mereka semua. Memancarkan aura dingin yang khas dan tidak membiarkan anak-anak lain mendekat. Sosok yang sangat berbeda dibandingkan saat dia sedang bermain bersama King atau dirinya sendiri. Melihat itu seperti melihat dirinya di masa lalu, sehingga Camilla menghela nafas panjang. Aku pun dulu begitu. Dia benci didekati orang lain karena takut disakiti. Siapa yang akan menyukaiku jika orang tuaku saja membenciku? Pikiran itu membuatnya menutup hati sejak awal dan menolak keakraban dengan orang lain. Sejujurnya, menyendiri memang terasa lebih nyaman. Dia sempat berpikir, buat apa repot-repot mencari teman? Dia tidak ingin merasakan kelelahan mental akibat membangun hubungan manusia yang rumit. Tapi ternyata Dive tidak begitu. Meskipun memancarkan aura dingin, Camilla jelas bisa membaca sorot mata Dive yang sebenarnya ingin bergaul dengan teman sebaya. Namun, melihat Dive yang tidak tahu cara berbaur, Camilla menyadari satu fakta. Anak itu sangat kurang dalam kemampuan bersosialisasi. Dia sama sekali tidak tahu metode untuk berteman. Itulah sebabnya Camilla sempat memberikan saran. Ada tempat yang sangat cocok bagi anak seusianya untuk bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Akademi, tidakkah membosankan terus belajar sendirian di rumah? Tapi, mungkin kau akan mendapatkan teman. Teman, hanya itu yang dia katakan. Bagaimanapun, itu adalah keputusan Dev sendiri. Dan Camilla tidak ingin bicara lebih banyak karena takut terdengar seperti paksaan. Namun hari ini, anak itu menyampaikan sendiri keinginannya untuk pergi ke akademi. Aku benar-benar ingin pergi. Suara Dive terdengar cukup tegas. Seolah dia sudah memikirkannya sejak lama. Duk Eskra tampak menimbang-nimbang sejenak. Sementara Jenner hanya tersenyum tenang seperti biasanya. Hanya Sharua, ibu Dive, yang memandang putranya dengan tatapan haru dan bangga. Sharua yang merasa sangat bahagia bahkan atas perubahan kecil pada Dive, terus-menerus menyampaikan rasa terima kasihnya. Dan aku minta maaf. Untuk apa? Camilla memeringkan kepalanya bingung melihat Sharwa yang tiba-tiba menunduk di hadapannya. Dia mengerti soal rasa terima kasih, tapi kenapa harus minta maaf? Aku sudah tahu sejak awal. Tahu apa? Wanita itu menunduk lebih dalam, seolah-olah telah melakukan dosa besar. Bahwa Tuan Kais punya wanita lain. Apa? Camilla tidak langsung memahami maksud perkataannya. Duk punya wanita lain? Maksudnya, apakah dia sedang membicarakan ibu Camilla? Saat itu, saat Tuan Kais kembali setelah ingatannya pulih, aku langsung tahu bahwa selama 1 tahun saat beliau menghilang, ada orang lain di sisinya. Benarkah? Bagaimana caranya? Ada sesuatu yang berubah, meski hanya sedikit. Yang terpenting, aku bisa merasakan sentuhan tangan orang lain pada segala hal tentang dirinya. Insting wanita memang menakutkan ya. Mungkin hanya dari cara kancing baju dijahit pun, dia sudah bisa merasakannya. Tapi, aku tidak mengatakan apapun. Dia tahu ada wanita lain, tapi dia memilih untuk pura-pura tidak tahu. Sejujurnya, aku merasa sedikit sakit hati.
Seandainya saat itu dia memberikan sedikit saja petunjuk, mengingat kepribadian sang Duk, beliau tidak akan membiarkannya begitu saja. Beliau pasti akan berusaha mencari wanita itu dengan cara apapun. Jika itu terjadi, mungkin Kamila tidak perlu menunggu bertahun-tahun sebelum akhirnya bisa bertemu ayahnya. Aku benar-benar minta maaf. Melihat Syarwa kembali menundukkan kepala, Kamila menggelengkan kepalanya pelan. Ini bukan sesuatu yang harus dia mintakan maaf, bukan? Kamila rasa dia pun akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi itu. Meskipun itu terjadi karena kecelakaan dan hilang ingatan, tetap saja Syarwa adalah istri sahnya. Pria yang kembali setelah membangun rumah tangga dengan wanita lain selama setahun tentu tidak terlihat begitu manis hingga sang istri mau memberikan petunjuk untuk mencari wanita tersebut. Sebagai gantinya, aku akan memberimu sebuah hadiah. Tidak usah. Hadiah apa pula? Jangan sampai dia disuruh menggali kuburan lagi seperti saat berurusan dengan Herschel. Meski obat dari sana berhasil menyelamatkan Duk Sorpel, hadiah dari hantu biasanya bukan sesuatu yang menyenangkan. Tidak, kamu harus menerimanya. Meskipun Kamila menolak, Syarwa tetap bersikeras dengan sangat tegas. Saat melangkah masuk melalui pintu masuk yang megah, seorang pria dan wanita berpakaian setelan formal menyambut dengan membungkuk sopan. Selamat datang di Bank Sentral Gracia. Melihat senyum bisnis yang terkembang di wajah mereka, Kamila pun membalas dengan senyum manis. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah karena gugup. Dia tahu betul bahwa dua orang yang tampak biasa ini adalah penyihir tingkat tinggi yang mampu menggunakan sihir lingkaran keenam dengan bebas, serta pendekar pedang yang mampu mengeluarkan aura. Jika kemampuan staf yang menyambut tamu di depan pintu saja sudah setingkat ini, apalagi yang lainnya. Mulai dari staf yang menunggu tamu di loket hingga penjaga yang ditempatkan di berbagai sudut, tidak ada satupun yang bisa dipandang sebelah mata. Pantas saja selama ini belum pernah ada pencuri yang berhasil masuk. Benar-benar selayaknya bank yang membanggakan sistem keamanan terbaik. Tapi, apakah kalian berdua tidak sibuk? Kamila menghentikan langkahnya sejenak saat hendak menuju loket dan menoleh ke belakang. Dia menggelengkan kepala pelan melihat dua orang yang menempel ketat di belakangnya. Padahal dia sudah bilang ingin pergi sendiri saja. Sudah kubilang kan, tempat ini lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Jika Anda salah memasukkan kata sandi lebih dari 3 kali, Anda akan langsung ditahan. Saya akan berusaha semampu saya agar kekuatan keluarga kita bisa mencegah penahanan itu terjadi. Ternyata mereka memang tidak percaya pada aku. Alasan Kamila mendatangi tempat ini adalah untuk mengubah kepemilikan sebuah berangkas. Milik siapa? Tentu saja berangkas itu milik mendiang Syarwa. Ada berangkas yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Karena kakak laki-lakiku meninggal lebih dulu, aku menjadi satu-satunya ahli waris. Lalu, aku ingin memberikannya kepadamu. Kenapa tidak diberikan kepada orang lain? Bukankah biasanya orang membereskan hal seperti itu sebelum meninggal? Sepertinya saat itu aku sangat marah. Kenyataan bahwa Tuan Kais punya wanita lain. Jadi aku tidak memberitahu kata sandinya kepada siapapun. Itu adalah balas dendam kecil versiku sendiri. Kamu bisa memberikannya kepada Dive. Dia masih kecil. Jadi pada akhirnya Tuan Kais yang akan mengelolanya. Jika begitu, aku lebih suka jika berangkas itu menjadi milik negara 50 tahun kemudian. Tapi tetap saja kan, tentu saja itu tindakan yang tidak berarti. Tuan Kai sama sekali tidak tertarik pada harta yang aku miliki. Ya, uang itu bagus dan hadiah juga menyenangkan. Tapi masalahnya, Kamila tidak bisa tidak merasa khawatir tentang bagaimana cara memproses hal ini. Jika dia tiba-tiba menyebutkan berangkas yang sudah lama terbengkalai, dia sudah bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Apalagi jika dia mengaku tahu cara membukanya. Tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya dia memutuskan untuk bersikap tidak tahu malu seperti biasanya. Kamu bermimpi melihat berangkas milik Sarua? Iya, aku bahkan melihat kata sandinya. Bolehkah aku membukanya? Reaksi Duk Eskra di luar dugaan, sangat sederhana. Beliau tidak menuntut penjelasan mendetail dan langsung mengangguk. Beliau hanya memberikan beberapa nasihat mengenai bank sentral. Kamila mengira masalah itu selesai begitu saja. Tapi, persiapannya sudah selesai.
Ya, cuaca sudah mulai hangat, tapi masih agak dingin. Nona Camilla, pakailah sarung tangan. Kebetulan aku punya sarung tangan yang baru saja kuterima sebagai hadiah. Ini untukmu. Kalian berdua juga ikut pergi. Melihat dua orang yang meninggalkan semua urusan mereka hanya untuk mengikutinya, Camilla menggelengkan kepala pelan. Meski begitu, aku memaafkan kalian karena sarung tangan ini cantik. Orang-orang ini benar-benar tidak pandai berbohong. Camilla melirik tangan besar Duk Ekskra dan senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Saat mendekati loket, pria yang duduk di sana berdiri dan membungkuk dengan sopan. Dia sempat menunjukkan sedikit raut tegang saat mengenali Duk Ekskra dan Kon Alton, namun segera mengulas senyum di bibirnya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka brankas dan mengubah nama pemiliknya. Bisa tolong tunjukkan kunci brankasnya? Camilla menyerahkan kunci emas yang telah dia siapkan sebelumnya. Kunci ini adalah langkah pertama untuk memverifikasi brankas pribadi, dan Duk Ekskra telah menyimpannya dengan sangat baik selama ini. Anda membawa pendamping, apakah mereka akan ikut masuk? Seketika, aura para staf yang berdiri di sekitar mereka menguat secara serempak. Meski tahu lawan mereka adalah Duk Ekskra yang merupakan seorang master dan Kon Alton yang seorang penyihir tingkat tinggi, mereka tidak menyembunyikan kewaspadaan mereka. Iya, namun begitu Camilla menjawab singkat, aura tajam itu langsung lenyap seketika. Duk Ekskra dan Kon Alton tidak menunjukkan reaksi khusus, seolah sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Kalau begitu, silakan berdiri di atas lingkaran sihir di sebelah sana. Total 3 orang yang akan berpindah. Begitu Camilla dan 2 orang lainnya berdiri di area yang ditentukan, staf tersebut memasukkan kunci ke dalam lubang yang ada di dinding. Lingkaran sihir pun aktif. Dalam sekejap, mereka diselimuti cahaya dan berpindah ke suatu tempat. Camilla sempat memejamkan mata karena cahaya yang terang, namun dia segera menyadari bahwa udara di sekitarnya telah berubah. Saat membuka mata, sebuah ruang asing terbentang di hadapannya. Ruangan itu kecil, luasnya bahkan tidak sampai 16 meter persegi, dan sama sekali tidak terlihat adanya pintu. Hanya ada satu benda yang mencolok, sebuah panel putih bersih yang menempel di satu sisi dinding. Hal yang ajaib adalah, di dalam panel tersebut terdapat riak gelombang yang tenang, persis seperti permukaan danau. Ini adalah... Iya, Anda tinggal menuliskan nomornya di sana, jawab Kon Alton. Mendengar itu, Camilla melangkah mendekati dinding. Jika alarmnya berbunyi, kita akan langsung ditahan. Apakah Anda hanya akan diam menonton? Apa Anda berencana membereskannya setelah Nona Camilla tertangkap? Tidak, aku tidak akan membiarkan anak itu diseret pergi. Kalau begitu, sepertinya kita harus melumpuhkan para staf dulu baru menyelesaikan urusan ini. Aku yang akan meminta izin dari Yang Mulia Kaisar nanti. Orang-orang ini benar-benar ya. Camilla menoleh dan menatap mereka dengan tajam karena percakapan yang tidak masuk akal itu. Namun, Kon Alton justru tersenyum cerah sambil mengepalkan tangan, memberi pose semangat. Sambil menghela nafas pendek, Camilla kembali menatap dinding. Begitu dia mengulurkan tangan ke arah panel putih yang beriak itu, cahaya berkumpul dan membentuk sebuah pena bulu berwarna putih bersih. Gunakan pena itu untuk menulis. Setelah menatap takjub pada pena yang melayang di udara itu sesaat, Camilla perlahan mengambilnya. Kemudian, dia mulai menuliskan angka-angka di atas panel putih tersebut. 325, 12, 04, 19, 50. Itu adalah nomor rahasia brankas yang diberitahukan oleh Syarwa. Itu adalah hari pertama kali aku melihat beliau. Hari pertama kali Syarwa melihat Duk Ekskra, bukan hari saat mereka berbicara. Bahkan bukan hari saat mereka saling bertukar sapaan mata. Benar-benar hari di mana Syarwa melihatnya untuk pertama kali. Tahun 325 kalender kekaisaran, tanggal 4 Desember, pukul 19.50. Saat itu, aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu ya. Begitu angka selesai diukir, riak di dalam panel putih itu semakin bergejolak. Sesaat kemudian, cahaya yang sangat terang memancar dari sana. Lagi-lagi, Camilla refleks memejamkan mata, dan saat membukanya, dinding di depannya telah menghilang. Sebagai gantinya, muncul sebuah lingkaran sihir di lantai yang memancarkan cahaya redup. Camilla menatap kosong pada lingkaran sihir yang dipenuhi simbol-simbol asing itu.
Cahaya yang mengalir darinya terasa sangat ajaib dan indah. Wah, Anda benar-benar membuka brankas milik Nona Syarwa. Tersedak oleh decak kagum Kon Alton, Camilla menoleh. Hanya mereka yang telah membuktikan kualifikasinya yang bisa berdiri di atas lingkaran sihir itu. Camilla mengangguk, lalu perlahan melangkahkan kakinya ke dalam lingkaran sihir. Begitu dia berdiri sepenuhnya di sana, cahaya yang tadinya redup berubah terang dengan cepat dan menyelimuti tubuhnya. Beberapa saat kemudian, ruang lain terbentang di depan matanya. Tanpa sadar, Camilla menganga lebar. Jangan-jangan itu semua uang. Dimanapun, kapanpun, dan di dimensi manapun, ada satu profesi yang diimpikan banyak orang, yaitu pengangguran kaya raya. Apakah sekarang aku akan jadi pengangguran kaya raya? Di ruangan yang luasnya pasti lebih dari 330 meter persegi itu, terdapat banyak gunung. Gunung-gunung yang terdiri dari emas dan permata. Dia tahu Syarwa adalah putri dari keluarga bangsawan dan pasti punya harta yang menumpuk. Tapi dia tidak menyangka akan sebanyak ini. Berapa total nilai semua itu? Untuk waktu yang lama, Camilla menikmati pemandangan gunung emas itu dengan tatapan mata yang terpesona.